Apa di endorse ya? Di endorse. Sekali lagi aku tidak akan menanggapin apapun yang menyerang personal, karena aku dokter. Ini terkesan sangat memaksa. Apa tujuan sebenarnya? Kita nggak ada yang tahu. Hola everyone, I'm Sokim and welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi banyak masalah, lagi sakit, atau lagi bagaimana. Apapun itu, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting! Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah drama yang lagi heboh diperbincangkan, yaitu tentang apa yang terjadi sama dokter detektif, Dr. Richard Lee, dan owner Daviena Skincare. Lantas, apa yang terjadi? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Well, seperti yang sudah kita bahas dalam beberapa video yang sebelumnya nih guys, mulai dari video yang ini, dan juga ini, Dr. itu kan hadir dan juga menggemparkan dunia perskincarean. Gimana nggak gempar coba guys? Dr. mengeluarkan duitnya untuk melakukan uji lab, dan setelah itu, dia dengan berani untuk membongkar tentang bagaimana hasil pengujian yang dilakukan. Dan dari hasil pengujian itu, terungkap nih guys, beberapa brand yang ternyata adalah overclaim. Dan salah satu produk yang sempat di-review oleh Dr. adalah salah satu produknya Brandy. By the way, disclaimer dulu, ini nggak bermaksud untuk ngebela Doktip atau bagaimana ya. Tapi ini aku jelasin karena kalau aku lihat banyak banget yang bilang, aduh nih Doktip sengaja banget gak sih nyasar owner Brandy? Kenapa sih Brandy terus? Emang gak ada lagi ya brand yang lain? Gini loh guys, Doktip kan emang pernah ya nge-review salah satu produknya Brandy. Dan hasilnya adalah pada kali itu overclaim. Dan berdasarkan video-video dari Doktip yang udah aku tonton, aku hampir nonton semua, tapi nggak 100% aku nonton. Ya kira-kira 80 atau nggak 90% yang udah aku tonton guys. Dan dari beberapa video yang aku tonton, dapat aku simpulkan, Doktip itu gak langsung melakukan pengujian lab terhadap lebih dari satu produk dari sebuah brand. Beliau akan mereview satu produk dulu, dan setelah itu beliau akan memberikan kesempatan dulu kepada brand ini atau kepada si ownernya, kamu perbaiki dulu kesalahan kamu. Juallah produk sesuai dengan klaim kamu. Dan jika ada produk yang beliau anggap berbahaya bagi konsumen karena mengandung hydroquinone, beliau meminta agar owner dari brand tersebut untuk menarik produknya. Dan ya guys, kalau ada owner yang dianggap kayak masih ngeyel, nggak memperbaiki kesalahan, beliau nggak segan-segan untuk melakukan review terhadap produk mereka yang lain. Dengan sengaja menjual produk berbahaya, sangat membahayakan konsumen yang menggunakan produk kalian berdua. Jika melewati batas tersebut, tidak ada jawaban apapun dari kalian, maka Doktip tidak akan segan untuk kembali membongkar kebobrokan produk skincare kalian dengan inisial G yang saat ini ada di hadapan Doktip. Dan kalau aku lihat sudah ada beberapa brand yang produknya itu direview lebih dari satu kali oleh Doktip. Lantas dikarenakan hal itu, apakah sudah tepat pendudukan Doktip seperti kayak sengaja menyasar owner dari Brandy atau Brandy? Bagaimana pendapat kalian? Kalau menurut aku sih pribadi, kayaknya enggak deh. Dan guys, selain itu ya, kalian juga masih tahu bahwa sebelum pengujian ini sempat panas juga tentang sebuah akun ini kayak mengatasnamakan dirinya sebagai personal admin dari Brandy. But kita juga nggak tahu ya guys, apakah benar ini personal admin dari Brandy? Karena kan di zaman sekarang semua orang dapat mengatasnamakan dirinya sebagai ini dan juga itu, ya kan? But lepas dari hal itu, ada VT dari akun ini yang seperti menantang dokter detektif. As you can see, untuk akun ini kayak ngebuat videonya di sana mengatakan kayak gini, dokter detektif, analisa ente kali ini salah. Oke, terus di bagian komen dia kayak membalas komentar dari netizen yang mengatakan, nungguin dokter detektif mau buat uji lab nih dosing yang terbaru. Terus dijawab sama akunnya, produk dokter overclaim juga say. Mau tahu nggak? Mau aku share ya? Oh gitu guys ya statementnya. Tapi sampai sekarang aku nggak ngelihat ada yang dibagikan deh. Terus kemanakah yang dia janjikan kepada netizen? Terus di video itu Doktip juga memberikan komentar. Komentar dari Doktip adalah seperti ini guys. Siap-siap jantungan ya buat VT besok. Rupanya nggak mau belajar dari kesalahan. Masih saja ngeyel. Ya udah kita perang sekalian ya. Dijual, Doktip beli. Dan guys, gak lama setelah itu nih, Doktip mengunggah sebuah video. Videonya ada 2 part sih. Dan untuk video yang 2 part ini adalah tentang retinal battle 3 brand. Jadi ada 3 brand nih guys yang diuji. Brandnya itu adalah brand E. Brand E itu klaim retinanya adalah 0,2%. Terus yang kedua adalah brandnya Doktip sendiri. Klaimnya juga sama 0,2%. Tapi untuk stikernya itu dilepas. Kenapa dilepas? Karena kalau nggak dilepas ini bisa dijadiin celah loh guys. Bisa-bisa Doktip itu kayak dituding
mau naikin produk dia, nanti dia diserang, gini gitu. Kan banyak guys yang kayak gitu. Makanya Doktip pun mengambil keputusan untuk melepaskan stiker produknya dia. Terus untuk yang ketiga itu adalah produk dari brand D. Klaimnya itu adalah 0,25%. Jadi ini tuh kayak yang tertinggi loh guys dari yang lainnya. By the way, di video part pertama, Doktip itu sudah kayak memberikan disclaimer dulu guys tentang bagaimana pengujian kali ini. Nah, di situ Doktip mengatakan bahwa lab SIG atau SIG itu nggak bisa menguji kandungan retinal dari suatu produk karena memang parameter yang mereka gunakan bukanlah retinal. Lantas kenapa ya Doktip itu tetap mau menguji retinal? Padahal udah jelas-jelas seperti itu. Doktip menjelaskan seperti ini guys, bahwa gugus turunan atau derive dari vitamin A itu nyaris sama. Jadi jika Doktip uji kadar retinal menggunakan parameter retinol, maka hasilnya pasti muncul angkanya. Tapi angka yang keluar tidak mencerminkan angka retinal yang sesungguhnya. Gini ya guys, gugus turunan atau derivat dari vitamin A itu nyaris sama seperti gambar di atas. Jadi jika Doktip uji kadar retinal menggunakan parameter retinol, maka hasilnya pasti muncul angkanya. Tapi angka yang keluar tidak akan mencerminkan klaim retinal yang sesungguhnya. Ya, ingat nih. Jadi bisa jauh sangat kecil. Bukan berarti klaimnya tidak sesuai ya guys. Tapi sekali lagi, karena parameter yang digunakan berbeda, jadi uji lab yang Doktip lakukan bukan untuk menilai apakah prosentase klaimnya sesuai atau tidak, tetapi hanya untuk menunjukkan apakah suatu produk skincare tersebut benar-benar terdapat kandungan retinalnya. Dan Doktip juga mengatakan bahwa berhubung skincare dengan kandungan retinal di Indonesia masih sangat sedikit, beliau pun melakukan uji terhadap 3 brand saja. Kemudian Doktip juga menyinggung tentang bagaimana dirinya yang sebelumnya juga sempat melakukan pengujian terhadap si merah yang merupakan kakaknya si ungu, namun dia malah diledek nih guys. Lebih lanjut, Doktip menjelaskan Adalah adik dari si merah yang dulu Doktip pernah uji di awal-awal Viti. Terus Doktip malah diledek abis-abisan, dikatain dokter detektif. Belum lagi dihujat sama bajer-bajernya. Gak apa-apa sih jadi ladang pahala buat Doktip. Tapi yang buat Doktip sedih, kok bisa-bisanya ya masih cengengesan gitu. Terus playing victim, seolah-olah jadi korban kebohongan pabrik. Sebelumnya sudah Doktip ingetin ya untuk uji lab mandiri. Jadi apapun yang hasilnya akan Doktip tunjukkan ke publik, itu adalah hasil nyata dari uji lab yang kualitasnya enggak perlu diragukan sama sekali loh ya. Doktip nggak paham sih pola berpikir owner brand D ini. Nah guys, kira-kira perlu nggak sih Doktip kasih tahu kalian hasil labnya? Doktip nggak mau loh nanti ada yang bilang, kok brand E mulu yang diserang, kok brand D mulu yang diserang. Emang ada dendam apa sama owner brand E atau brand D? Tolong ya naikin dikit aja SDM-nya. Sama tambahin kuota internetnya. Biar bisa lihat VT-VT Doktip yang lain. Jangan gitu ya D, itu jatuhnya fitnah loh. Oke guys? Menurut kalian perlu gak sih Doktip spill hasil lab dari ketiga produk ini? Lantas, bagaimana hasil dari battle 3 brand tersebut? Hasilnya adalah jeng untuk brand E itu adalah 0,000032%. By the way, sekali lagi diingat ya guys, Doktip mengatakan dikarenakan parameter yang digunakan berbeda, jadi untuk uji lab yang dilakukan kali ini bukan untuk menilai apakah persentase klaimnya sesuai ataupun enggak, tetapi hanya untuk menunjukkan apakah suatu produk skincare itu benar-benar terdapat kandungan retinalnya. Udah jelas ya. Jadi kalau kita lihat angkanya memang sangat jauh banget. 0,2% jadinya 0,00032%. Ya karena parameter yang digunakan aja berbeda guys. Kemudian untuk produknya Doktip. Produknya Doktip kan klaimnya 0,2%. Terus hasilnya kayak gimana nih guys? Hasilnya adalah 0,00028%. Sementara itu untuk brand D yang klaimnya adalah lebih tinggi daripada yang sebelumnya ya, yaitu 2,5%, nggak kedetek sama sekali nih guys. Dan akhirnya untuk produk ini Doktip nggak approve. Dan Doktip mengatakan bahwa produk tersebut fix over claim.
Dan ya, pada akhirnya pengujian yang dilakukan oleh dokter ini menimbulkan kehebohan di kalangan netizen. Terlebih bagi para penggunanya ya guys. Sementara itu, pengujian yang dilakukan oleh dokter ini kayak menimbulkan reaksi pro kontra nih guys. Sebab menurut beberapa orang nih, terutama yang punya pengetahuan di bidang tersebut, itu mengatakan nih guys, bahwa uji retinal ya pakai parameter retinol ya pakai parameter retinol, bukannya seperti yang dilakukan oleh dokter. Dan salah satu yang menyampaikan kontra adalah Dr. Richard Lee. Dan untuk Dr. Richard Lee sendiri sudah membuat VT di sini, di mana di awal-awal sebelum menyampaikan tentang pendapatnya nih, dia memberikan disclaimer dulu guys. Disclaimer dari Dr. Richard Lee adalah seperti ini, dapat dilihat sendiri ya guys. Disclaimer dulu nih, aku nggak kenal dengan yang punya Daviena. Aku sudah mereview Daviena berkali-kali, bahkan aku pernah mereview produk yang lama itu mengandung hidroquinone. Jadi aku nggak ada kepentingan sedikit pun di sini. Aku juga terakhir pada waktu konflik kemarin, aku sempat DM-an dan berikan nasihat untuk dia, tapi aku belum pernah ketemu orangnya secara in person. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu langsung. Jadi aku pengen ngomong di sini bahwa aku tidak punya kepentingan apapun. Bagiku yang benar-benar, yang salah-salah. Aku nggak mau membenarkan sesuatu yang salah, apalagi menyalahkan sesuatu hal yang benar. Alright, jadi seperti itulah bagaimana disclaimer dari Dr. Richard Lee. Udah jelas ya sampai di sana. Dan setelahnya, barulah Dr. Richard menanggapi tetap ujian yang dilakukan oleh dokter. Sang dokter mengatakan bahwa produk yang dokter periksa adalah grade retinal, sedangkan diperiksanya dengan identifikasi retinol dan menurutnya itu nggak tepat nih guys. Dia pun lantas mengatakan sudah mencocokkan datanya dan ilmu yang dimiliki dengan 3 orang yang punya latar belakang kimia. Bahkan ada 1 orang yang profesor kimia di Amerika yang sudah konsultasi apakah bisa produk retinal diperiksa dengan retinol, dan jawabannya adalah invalid atau kurang tepat. Lebih lanjut, Dr. Richard Lee menjelaskan, Aku pengen jelasin dengan kalian dulu. Gugus pertama itu adalah asam retinoat. Asam retinoat punya turunan pertama adalah retinal. Turunan keduanya adalah retinol. Retinol dan retinal itu suatu hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya dalam tubuh nih, retinol ketemu dengan tubuh, itu berubah menjadi retinal. Makanya retinal ini jadi lebih ampuh. Lalu berubah dengan asam retinoat. Jadi kamu nggak bisa meriksa retinal dengan menggunakan identifikasi si retinol. Apalagi kalau retinalnya dibungkus oleh pakai liposom. Dan kalau aku nggak salah nih, Daviena sendiri itu punya produk dibungkus oleh liposom atau dibungkus oleh lemak. Kalau kamu nggak pecahkan lemaknya, maka kamu tidak akan bisa identifikasi retinalnya. Bayangkan, kalau retinal dibungkus liposom, kamu tidak pecahkan lemaknya, kamu nggak akan bisa deteksi retinalnya. Apalagi kalau kamu periksa retinolnya, ini nggak nyambung. Kayak kamu mau periksa kadar bensin, tapi yang kamu periksa ada gas nggak di situ. Jadi kayak nggak nyambung gitu, ya. Menurutku pemeriksaan ini kurang tepat dan kurang bijaksana. Padahal sebenarnya di lab itu bisa diperiksa retinal. Kenapa nggak diperiksa retinalnya langsung? Aku merasa di sini produknya retinal, tapi diperiksa retinol. Ini kan pasti akan berefek pada brand ya. Jadi menurut saya ini tidak tepat dan tidak fair menurutku. Dan aku sebenarnya dari bulan lalu itu sudah masukin ke lab untuk produk-produk Daviena. Dan aku menemukan perbedaan data dengan apa yang Doktif tampilkan. Sekali lagi, apa yang aku sampaikan adalah data, apa yang aku sampaikan adalah edukasi, mudah-mudahan membantu, dan aku pengen bilang bahwa yang benar aku katakan benar, yang salah aku katakan salah. Aku tidak ada titipan dengan pihak manapun, dan aku juga berusaha menghindari ketika aku mereview produk orang lain, aku mereview produkku di tempat yang sama. namun sayangnya Dr. Richard nggak langsung menunjukkan kepada kita bagaimana data yang ia punya. Menurut aku ya guys, seandainya Dr. Richard langsung menunjukkan bahwa persentase retina yang dimiliki oleh Brandy segini, kayaknya udah kelar di situ sih. Di sisi lain, untuk Doktip sudah menanggapi nih guys tentang bagaimana videonya Dr. Richard Lee. Adapun untuk Doktip itu meminta nih guys agar Dr. Richard Lee menunjukkan datanya kurang dari 1 kali 8 jam. Kenapa dalam waktu yang sesingkat itu? Karena menurut beliau, untuk Dr. Richard kan udah pegang datanya nih. Jadi dikarenakan udah pegang datanya, seharusnya bisa diungkapkan kepada Doktip ataupun kepada publik dalam waktu yang singkat, nggak butuh waktu yang lama lagi. By the way, aku seolah-olah kayak megang data ya, padahal nggak ada sama sekali. Mendalami peran banget ya, Wak. Dokter pun lantas mengajak Dr. Richard untuk adu data, bukan adu opini. Bener sih, gimana ya guys ya, sebagai orang awam nih, menurut aku lebih baik adu data aja deh. Karena kalau data ya udah gitu, hasilnya udah jelas gitu. Dan ini bisa dibantah. Sementara kalau opini dari pihak ini dan juga opini dari pihak ini belum tentu sama, pasti ada perbedaan. Dan jika mereka terus beradu opini, ya pasti nggak akan kelar-kelar. Dan untuk menyelesaikannya adalah dengan menggunakan data. Kemudian dokter juga menanggapi VT lain dari Dr. Richard Lee soal pabrik kosmetik miliknya Mavia Skincare yang akhirnya disegel. Namun sayang, dokter menemukan bahwa sang dokter mengorder atau maklon di tempat tersebut. Tadi ada tuh slide di konten Ade, masalah Ade yang posting dengan judul pabrik kosmetik milik Mavia Skincare akhirnya disegel dengan caption bla bla bla, tolong usut sampai tuntas karena
sudah belasan tahun merusak wajah wanita Indonesia. Dek, kenapa sih numpang pansos ke Doktif? Kan adek udah terkenal. Tapi nggak apa-apa, Doktif maklum. Nah, yang jadi pertanyaan Doktif berarti adek kan sudah tahu sejak lama kalau pabrik Siha ini adalah pabrik mafia skincare besar di Indonesia. Tapi dek, kok masih aja sih mau order di sana? Apalagi ordernya tanggal 17 September 2024 loh guys. 20.000 pieces. Wow, kan katanya punya pabrik sendiri. Kok masih maklon di sini sih, Dek? Kenapa sih adek tega banget khianati kepercayaan masyarakat Indonesia? Terus mau sekarang belain owner brand, Dek? Yakinkah, Dek? Berani ambil resiko? Jangan ya, Dek ya. Jangan jatuhkan kredibilitas Doktif pakai cara kamu yang curang. Dan pesen nih buat Bapak Peri Indonesia. Ya, kita nggak saling kenal nih Bapak Peri. Tapi Doktif lihat kemarin. Kan kalian mau collab. Nasehatin atuh partnernya. Doktif bingung, kenapa sih masih mau belain owner brand, Dek? Apa di endorse ya? Di endorse. Sakit tuh loh hati Doktif kalau DRL mau di endorse. Kan udah kaya. Iya, Doktif kasih bukti order DRL ya ke publik. Orderan ke pabrik yang DRL sendiri tahu seperti apa kejahatan pabriknya. Bye guys, salam cerdas bareng Doktif, dokter detektif. Bye. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Doktif. Kemudian Dr. Richard Lee menanggapi nih guys video dari Doktif tadi. Dalam video balasannya, Dr. Richard menanyakan sama Doktif, intinya aja deh, di lab retinalnya berapa persen dari produk tersebut. Dr. Richard sendiri katanya sudah punya hasil labnya, yang mana hasil lab tersebut dari Amerika dan juga Cina. Bukan dari Indonesia, tapi ia nggak akan menunjukkan hasil tersebut jikalau Doktif belum memberikan klarifikasi. Dia pun lantas mengharapkan klarifikasi yang fair dan gak melebar kemana-mana. Bukan nyinyiran dan bukan gosipan, apalagi sampai menyerang personal. Dia pun lantas mengatakan ya karena Doktif adalah seorang dokter, dia pun berharap bisa beradu argumen tentang jurnal ataupun tentang reaksi kimia. Mengingat pertanyaannya adalah bagaimana bisa Doktif memeriksa retinal dengan menggunakan indikator retinol. Dan ia pun meminta agar Doktif menjawab tentang hal tersebut. Kemudian Dr. Richard Lee juga menjawab nih guys soal bagaimana netizen yang mungkin bertanya apakah Dr. Richard nonton pas satu videonya Doktif. Adapun jawaban dari Dr. Richard seperti ini. Maka itu karena saya sudah nonton, maka saya kecewa. Doktif sudah tahu bahwa retinal dan retinol itu berbeda. Dan retinal itu tidak bisa diperiksa dengan menggunakan indikator retinol. Beliau tahu pasti itu. Tapi kenapa masih diumumkan? Seolah-olah mengarahkan opini. Kasian loh brandnya. Aku ada ngeliat brandnya pada saat live. Habis dibully orang, dikontenin orang, katanya nggak ada isi. Padahal itu belum sesuatu hal yang pasti. Bukan sesuatu hal yang mutlak. Aku ada di garda terdepan ketika suatu produk itu mengandung hidroquinone. Dan siapapun yang menyerang aku tetap akan tegas di sana. Tapi untuk suatu lab yang kurang pasti, itu sangat kurang bijak dan kasihan brandnya. Ngebesarin brand itu sulit banget. Di sini kita fair, yang benar kita ngomong benar, yang salah kita ngomong salah. Dan kalau ada yang ngomong, bisa kok dok periksa retinal dengan periksa retinol. Sekali lagi aku bilang invalid. Aku sudah konfirmasi dengan 3 orang, bahkan ada 1 profesor dari Amerika. Silahkan bantah dari segi keilmuan. Aku kasih contoh ini sedikit ilmiah, aku kasih tahu kalian ya. Alpha arbutin adalah turunan dari hidroquinone, tapi bukan hidroquinone. Alpha arbutin itu diperbolehkan di BPOM. Apakah produk BPOM yang mengandung alpha arbutin, kalau dicek hidroquinone positif? Enggak. Hasilnya adalah negatif. Apakah itu menandakan arbutinnya tidak ada? Enggak seperti itu. Sekali lagi aku tidak akan menanggapin apapun yang menyerang personal, karena aku dokter. Alright, itu adalah bagaimana statement dari Dr. Richard ya guys. Intinya adalah Dr. Richard mengatakan bahwa dirinya nggak akan menanggapi apapun hal yang menyerang secara personal karena dia adalah
seorang dokter. Selain itu, Dr. Richard juga menekankan bahwa yang benar ya kita ngomong benar, tapi kalau yang salah ya salah. Dan lagi dan lagi untuk Dr. Richard Lee tidak menunjukkan bagaimana hasil uji labnya. Alasannya adalah dikarenakan seperti yang sudah dijelaskannya tadi guys. Persen dok, aku sudah punya hasil labnya, tapi aku tidak akan tunjukkan sampai dokter klarifikasi. Adapun untuk dokter kembali lagi nih menanggapi bagaimana video dari Dr. Richard tadi, di mana di awal video dokter menunjukkan bagaimana potongan video dari Dr. Richard Lee yang seperti ini. Dapat kalian lihat ya guys. Contoh ini sedikit ilmiah, aku kasih tahu kalian ya. Alpha-arbutin adalah turunan dari hidroquinon, tapi bukan hidroquinon. Alpha-arbutin itu diperbolehkan di BPOM. Apakah produk BPOM yang mengandung alpha-arbutin, kalau dicek hidroquinonnya positif? Enggak. Hasilnya adalah negatif. Apakah itu menandakan arbutinnya tidak ada? Enggak seperti itu. Sekali lagi aku tidak akan menanggapin apapun yang menyerang personal, karena aku dokter. Caranya? Sebenarnya kamu tuh pintar-pintar enggak ya sebenarnya ya? Dia tuh tahu loh bahwa retinol tuh nggak boleh digabung dengan AHA dan BHA, apalagi dicampur dengan vitamin C. Ya, sebenarnya dia tuh tahu, tapi dia nggak tahu. Alright, itulah bagaimana potongannya. Kemudian dokter mengatakan bodinya sudah menduga bahwa Dr. Richard Lee nggak mungkin berani untuk nunjukin hasil labnya. Dia pun lantas bertanya, apa nama labnya? Dia juga ingin nih guys melakukan uji lab di tempat tersebut. Lebih lanjut, untuk dokter mengatakan nih guys bahwa untuk produk dari brand D ini, yang retinal ini udah dikirimkan ke Shanghai dan nampaknya akan diuji di sana. By the way, untuk mendapatkan hasilnya kita bakal nunggu dalam waktu yang lumayan lama nih guys. Terlebih jaraknya kan juga jauh ya, dari sini ke Shanghai gitu loh. Kemudian dokter juga mengatakan kalau untuk nunggu hasilnya itu paling cepat 15 hari kerja. Ya bersabar dulu ya guys ya untuk yang ngikutin drama ini. Karena apa? Karena dramanya nggak akan tamat dalam waktu yang singkat. Kita masih nunggu dalam waktu yang lumayan untuk menunggu bagaimana ending dari drama ini. Kemudian untuk dokter lantas menanggapi tentang perbandingan yang seperti membuatnya tertawa ngakak. Lanjut, dokter mengatakan seperti ini. Tapi ada nih perbandingan yang bikin dokter ketawa ngakak. Masa sih seorang dokter sekelas Ade bisa-bisanya bandingin uji retinal pakai parameter retinol dengan pengujian antara haki dan arbutin. Meski arbutin turunan dari haki, tapi kan jauh banget atuh dek bentuk molekulnya. Jangan-jangan nggak paham juga ya. Padahal sudah diskusi loh tadi pagi sama ahli kimia. Bukan Profesor Amrik loh ya. Ahli kimia di Indonesia kan banyak. Dan udah ditegur kan kalau itu salah. Makanya dek, sebelum bikin VT, tanya dulu. Kira-kira bakalan dirujak nggak nih sama ahli kimia yang setia support doktif? Dek, jangan baper ya. Level keilmuan kita itu beda jauh loh. Nanti dibilang serang personal. Alright, itu bagaimana statement dari dokter. Dan untuk hal yang satu ini aku no comment ya, no comment deh. Dan guys, drama ini lantas semakin diperpanas dengan VT yang dibuat oleh owner dari produk D. Dalam video tersebut, dia mengatakan bahwa produknya yang grade retinal diuji dengan parameter retinol. Dan menurutnya ini terkesan memaksa. Setelah itu, dia mengatakan, Ini terkesan sangat memaksa. Apa tujuan sebenarnya? Kita nggak ada yang tahu. Lalu dia mengatakan nih guys bahwa timnya juga langsung berangkat ke salah satu laboratorium yang terindikasi memberikan data yang diolah dalam suatu video yang baginya menyebarkan data yang gak valid. Dia pun lantas membacakan surat resmi dari pihak lab dan berikut adalah isinya. Apakah pihak SIG dapat menguji kadar retinal pada laboratorium SIG? Jawabannya adalah laboratorium PT SIG tidak dapat menguji kadar retinal hingga saat surat ini dibuat. Pernyataan berikutnya adalah bahwa apakah ada kesamaan antara zat aktif retinol dan retinal. Dan pihak SIG menjawab, laboratorium SIG sebagai laboratorium penguji tidak memiliki kapasitas untuk menjawab apakah ada kesamaan antara zat retinol dan zat retinal. Pernyataan terakhir aku akan bacakan bahwa apakah jika menguji suatu zat retinol saja, laboratorium SIG juga bisa mendapatkan hasil bersamaan bahwa dalam suatu zat retinol terdapat zat retinal dalam suatu tes zat retinol tersebut. Jawaban dari pihak mereka adalah laboratorium SIG tidak memiliki kapasitas untuk menjawab apabila menguji zat retinol juga bisa mendapatkan zat retinal secara bersamaan. Kemudian untuk sang owner lantas meminta agar Doktip itu memberikan klarifikasi, mengingat pihak laboratorium saja nggak berani untuk memvalidasi atas video yang beredar.
Tapi mengapa ada pihak lain yang berani memberikan informasi yang belum tentu valid? Dan di bagian akhir video klarifikasi, sang owner memberikan statement yang seperti ini. You can see guys. Katanya dari pihak SIG, mereka tidak menerima pengecekan suatu produk dalam keadaan tersegel dan bermerek, kecuali yang mengecek itu adalah brand ownernya sendiri. Artinya kalau ada pihak lain yang melakukan pengecekan, harus memindahkan isi produk ini ke dalam kemasan yang kosong. Siapa yang bisa menjamin kalau data yang diedarkan itu valid? Karena keadaan produk yang diterima di lab aja dalam kondisi polosan dan sudah dipindahkan ke tempat lain. Apa tanggapan kalian? Dan untuk Doktip sendiri sudah memberikan tanggapan nih guys. Dalam video tanggapannya, Doktip mengatakan bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya beliau menanggapi. Maka Doktip sampaikan dengan sangat tegas. Ini adalah VT terakhir Doktip untuk ngeladenin seorang nyonya klarifikasi. Kemudian Doktip juga mengatakan nih guys, bahwa aturan yang dibacakan oleh owner dari Brandy itu baru berlaku sejak huru hara ini atau sejak Doktip mengungkapkan tentang produk-produk yang overclaim. Sementara itu untuk Doktip sendiri sudah melakukan uji lab jauh-jauh sebelum itu. Jadi bukan baru-baru ini guys. Kemudian beliau juga menilai bahwa statement dari owner Brandy seolah-olah ingin menjatuhkan kredibilitas dari Doktip. Owner Brandy melakukan berbagai macam cara nih untuk menjatuhkan kredibilitas seorang Doktip di mata masyarakat. Buat apa? Hanya untuk menjual produknya tanpa mau bertanggung jawab terhadap kualitas dari produk yang kamu jual gitu. Untuk meraup untung sebesar-besarnya gitu. Dan Doktip sendiri sudah mengantisipasi nih guys dengan menyerahkan produk yang masih tersegel di laboratorium secara langsung dan divideokan baik saat repacking maupun saat pemberian label, sehingga owner yang nakal ataupun pabrik yang nakal itu nggak akan bisa berkelik saat ada masalah ditemukan di produk mereka. Beliau lantas mengatakan bahwa sekarang publik bisa menilai bagaimana mafia ini melakukan segala cara supaya mereka tetap dapat menjalankan usahanya. Dan sekarang kalian bisa menilai sendiri bagaimana mafia ini melakukan segala macam cara untuk tetap bisa menjalankan usaha tipu-tipu skincare mereka dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat yang tidak mengerti apa-apa dan hanya percaya dengan marketing flexing dan cara-cara marketing kotor lainnya. Di sini Doktip pasang badan buat kalian. Doktip tidak akan pernah memberikan rekomendasi kepada masyarakat Indonesia yang sangat Doktip cintai atas brand ini. Alright, jadi seperti itulah bagaimana rangkuman dari drama ini guys. Dan bagaimanakah pendapat kalian atas hal satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Aku sendiri bakalan menunggu ya bagaimana hasil dari uji labnya. Siapa yang benar dan juga siapa yang salah akan terungkap dari data tersebut. So, mari kita tunggu saja ya guys. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Selki pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi juga. Mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan jaga kesehatan. Happy always. Bye-bye.